Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Sobahul khair anak-anakku. Apa kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja meskipun masih berada di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Kembali lagi bersama saya di mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 di semester 1. Sebelum kita membahas materi, mari kita buka dulu pembelajaran pada hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, mari kita absen terlebih dahulu ya. Yang dipanggil namanya silakan bilang hadir atau hadiroh. Baik, selanjutnya mari kita masuk kepada materi yang akan dipelajari di hari ini. Yaitu tentang akhlak tercela. Akhlak tercela ini ada di bab 1. Yang dibahasnya yaitu yang pertama ada hubbud dunya, yang kedua ada hasad, yang ketiga ada ujub, yang keempat ada sombong, dan yang terakhir ada riya. Apa sih hubbud dunya itu? Nah, hubbud dunya itu adalah cinta dunia yang berlebihan. Hubbud dunya adalah sumber kehancuran bagi umat manusia. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan mengurangi keimanan seseorang. Yang dimaksud hubbud dunya di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat bagi kehidupan kita nanti di akhirat. Dalilnya ada dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Terus bagaimana sih cara menghindari sifat hubbud dunya itu? Nah, Bapak kasih beberapa trik dan tips untuk menghindari sifat hubbud dunya. Yang pertama, anak-anak harus ingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Agama kita, agama Islam ini tidak memerintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia, tetapi diperintahkan untuk menggunakan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Kemudian tips yang kedua yaitu memperbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, qanaah, yaitu merasa cukup terhadap apa yang kita miliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Kemudian tips yang terakhir adalah mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kemudian sifat atau akhlak tercela yang kedua yaitu ada hasad. Hasad ini adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Dalilnya ada di Quran Surat Al-Imran ayat 120 yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Lantas, gimana sih agar kita terhindar dari sifat hasad? Yang pertama, kita harus memperbanyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, tanamkan kesadaran bahwa sifat hasad adalah sifat yang akan membawa seseorang kepada penderitaan batin. Yang ketiga, selalu berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Kemudian tumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki itu adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka.
Kemudian yang kelima yaitu memelihara sikap rendah hati, tidak sombong atau membanggakan diri. Dan juga masih ada tips-tips lainnya untuk menghindari hasad ini. Kemudian sifat yang ketiga yaitu ujub. Ujub itu berasal dari kata ajaba yang artinya kagum atau terheran-heran. Atau bisa juga disebut takjub. Takjub ini berarti kagum kepada diri sendiri, yaitu ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat 120 yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian cara menghindarinya yaitu yang pertama selalu mengingat Allah tentang hakikat dirinya, kemudian sadar akan hakikat dunia dan akhirat, kemudian menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu hanyalah pemberian dari Allah, kemudian selalu ingat tentang kematian. Dan juga kita harus berdoa kepada Allah akan atas dijauhkannya dari sifat ujub. Kemudian berusaha mau bekerja sama dan saling menghargai. Kemudian sifat yang keempat yaitu sifat sombong. Sifat sombong ini artinya membanggakan diri sendiri. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dalilnya dalam surat Luqman ayat 18, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian bagaimana sih cara menghindari sifat sombong ini? Yang pertama, tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Kemudian tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita juga. Kemudian sadari dosa yang akan menimpa pada orang-orang yang bersifat sombong. Kemudian gantilah sifat sombong tersebut dengan sifat tawadu. Lalu ikhlas dalam melakukan perbuatan dan sadari bahwa kita sebagai manusia itu memiliki kekurangan, dan sadari juga bahwa hidup ini hanyalah sementara yang akan berakhir dan harta-harta kita tidak akan membantu kita di akhirat. Kemudian ria. Ria itu adalah menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Dalilnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Cara menghindari ria yaitu dengan memperbaiki niat ibadah kita semata-mata hanya karena Allah. Kemudian menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. Juga kita harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian tingkatkan kekhusyuan kita dalam beribadah, sehingga kita hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian ingat bahaya dari perilaku ria, seperti ancaman-ancaman bagi perilaku ria. Kemudian berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ria dan hiduplah dengan sederhana agar kita tidak mengidap penyakit ria ini. Ya, mungkin materi pada hari ini cukup itu saja. Kesimpulannya kita harus menghindari sifat-sifat yang tadi disebutkan agar tidak dosa, agar tidak dipandang buruk oleh Allah, agar tidak dipandang buruk juga oleh manusia, tetapi tetap saja yang paling penting yaitu memperbaiki diri sendiri dan hiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang sebaliknya dari akhlak tercela, yaitu akhlak terpuji. Kemudian bagi anak-anakku sekalian, pelajari lagi ya materi pada hari ini agar tidak lupa, dan jangan lupa juga untuk mengamalkan apa yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian mohon maaf ya, mungkin ada kata-kata Bapak yang salah atau kurang tepat dalam menyampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran akidah akhlak ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.